Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah Jumat yang semoga dirahmati Allah, pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita kenikmatan yang tentunya tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Terutama nikmat terbesar yang telah dianugerahkannya kepada kita semua, yaitu nikmatul iman wal Islam. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak mereka semua hingga hari kiamat. Yang ketiga, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak terasa hampir 1 bulan lamanya bulan Ramadan berlalu meninggalkan kita semua. Semoga dengan berlalunya bulan Ramadan kita semua tidak termasuk dari golongan orang-orang yang merugi, yaitu mereka yang belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasul bersabda, "Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla an yughfarlah." Rugilah seorang hamba, kata Rasul, yang mendapati bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan berlalu dan dosa-dosanya belum diampuni. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apa yang tertinggal pada diri kita masing-masing setelah berlalunya bulan Ramadan? Apakah amal soleh yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan juga ikut terhenti, ikut terputus, ikut berlalu seiring dengan berlalunya bulan Ramadan? Imam Bishr al-Hafi, salah seorang ulama dari generasi salaf, generasi awal Islam yang dikenal dengan kezuhudannya, beliau pernah ditanya tentang orang-orang yang hanya rajin beribadah di bulan Ramadan. Kemudian beliau berkata, "Bi'sal qaum alladzina la ya'rifunallaha illa fi Ramadan." Bahwa seburuk-buruk kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Nah, disinilah pentingnya kita memiliki sikap istiqamah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pentingnya sikap istiqamah juga ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, ketika sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, beliau berkata, "Ya Rasulullah, kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku satu perkataan dalam Islam yang tidak mungkin saya tanyakan pada orang lain selain engkau. Qala qul amantu billah tsumma istaqim. Kemudian Rasul menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa itu istiqamah? Istiqamah menurut etimologi itu merupakan masdar dari istaqama yastaqimu istiqamatan. Dalam bahasa Arab, istiqamah itu memiliki beberapa makna. Di antaranya istiqamah
itu berarti lurus dan tidak bengkok. Shiratal mustaqim berarti jalan yang lurus dan tidak bengkok. Istiqomah dalam beramal berarti amalan yang kita lakukan itu harus lurus dan benar. Dan amalan dapat dikatakan lurus dan benar setidaknya ketika memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Mulk Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menjadikan mati dan hidup untuk mengujimu siapa di antara kamu yang paling baik amalannya. Ahsanu amala. Fudail bin Iyad, beliau mengatakan bahwa ahsanu amala, yang paling baik amalannya, itu maksudnya adalah aswabuhu, akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi istiqomah dalam artian yang pertama ini lurus tidak bengkok, ya, itu menuntut kita semua untuk rajin menuntut ilmu agar ibadah yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, istiqomah juga berarti terus-menerus, continue, berkesinambungan. Kalau kita mengatakan fulan itu orang yang istiqomah dalam melaksanakan sholat sunnah rawatib misalnya, berarti fulan tersebut itu orang yang secara rutin, secara kontinu, terus menerus melaksanakan sholat sunnah rawatib. Nah, istiqomah dalam artian terus menerus, kontinu, ini sesuai juga dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, di mana beliau bersabda, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla, bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan terus-menerus, wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi berdasarkan hadis ini, amalan yang sedikit jika dilakukan secara rutin, kontinu, itu lebih baik dari amalan yang banyak tetapi hanya dilakukan sekali kemudian terhenti. Maka orang yang misalnya rutin membaca beberapa halaman mushaf Al-Quran setiap hari, itu lebih baik daripada orang yang menghatamkan Al-Quran berkali-kali di bulan Ramadan, tetapi ketika bulan Ramadan berlalu dia berhenti dari membaca Al-Quran. Demikian juga dengan amalan-amalan yang lainnya. Maka berpisah dengan bulan Ramadan sejatinya itu bukan berarti berpisah dengan ketaatan. Karena jika memang yang kita lakukan di bulan Ramadan itu amal soleh, ketaatan, maka kita akan melihat buahnya di bulan-bulan setelahnya. Inna min jazail hasanati al-hasanatu ba'daha. Imam Hasan Basri mengatakan bahwa sesungguhnya di antara balasan dari amal kebaikan adalah amal kebaikan setelahnya. Oleh karena itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita kekuatan untuk kita dapat istiqamah dalam melakukan ketaatan kepadanya, sehingga kita bisa terus melanjutkan, melestarikan amal-amal soleh yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan pada bulan-bulan yang lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al